Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat siang. Sebelumnya selamat tahun baru 2023 ya. Gimana nih? 3 hari di 2023, mental masih aman kan? Apa udah sakit hati? Apa masih biasa-biasa aja? Apa masih dibawa ke sana kemari tanpa kepastian? Kita jalanin aja ya, kita nikmatin, oke? Oke dong. Kembali ke topik aja deh. Sebelumnya katanya tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Stiani Rumilusa dan rekan saya Nadia Putri Anjani. Di sini kami berdua akan menayangkan podcast tentang psikopatologi. Nah, kali ini kita berdua nggak sendiri nih. Kita berdua ditemenin sama ibu guru yang cantik nih, Ibu Nindya. Halo Ibu, apa kabar? Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah masih sehat dan masih baik-baik aja. Alhamdulillah. Langsung aja ya. Ya. Menurut Ibu, apa sih yang Ibu ketahui tentang psikopatologi ini? Oke, kita akan membahas tentang psikopatologi. Psikopatologi sendiri kan sebenarnya kalau menurut Ibu itu adalah gangguan tentang kesehatan mental kita. Gangguan kesehatan mental itu banyak banget. Nanti kita bahas satu-satu. Yang ingin dibahas di podcast ini tentang psikopatologinya, tentang gangguan apa kalau Ibu boleh tahu nih? Tentang gangguan depresi, Ibu. Oke, depresi. Apa yang ingin kalian tahu tentang depresi deh? Kalau menurut Ibu sendiri, gangguan depresi itu apa sih, Bu? Jadi gangguan depresi itu dimana apa ya istilahnya, kita kalau ibu bahasanya tentang kalau anak-anak gitu ya, bahasanya kita nggak bahasa yang ilmiah tapi bahasa ibu gini, depresi itu berarti gangguan dimana kita sudah susah atau sudah menemui kesusahan dalam proses mengungkapkan sesuatu atau mengatasi permasalahan yang kita hadapi. Itu kalau kita nggak selesaiin timbul mengendap, akan ada timbulnya depresi. Ya gitu sih kalau ibu bilang gampangnya kita memahami teori depresi ya seperti itu. Karena depresi kalau menurut ibu ada nanti ada tingkatannya kayak gitu, entah itu ringan, entah itu sedang, ataupun nanti ke berat. Kalau sudah berat berarti sudah mengalami gangguan mental. Nanti spesifik lagi nanti gangguan mental apa semuanya berawal dari depresi, stres, depresi kayak gitu. Kalau Ibu sendiri pernah nggak sih ngerasain gangguan depresi ini? Kalau ngomongin gangguan depresi, semuanya pasti pernah mengalami. Kita makhluk hidup pasti mengalami minimal stres yang nggak teratasi, ya kan? Kemudian jadilah kita depresi ringan. Simple. Contohnya gini, kayak kita punya gejala malas makan. Pernah nggak kita ngalami malas makan? Lagi ada masalah, lagi nggak mood gitu, kita malas makan. Itu sudah masuk loh, bahwa ciri-ciri ringan depresi, ya kan? Sekarang kalau kira-kira mengapa sih gangguan depresi itu bisa terjadi, Bu? Gangguan depresi bisa terjadi dikarenakan orang tersebut tidak mempunyai coping stres yang bagus, ya kan? Mereka tidak bisa mengelola stresnya mereka sehingga ada gangguan depresi. Nah, kayak gitu, itu paling simpel itu. Nah, dibarengi dengan faktor-faktor yang lainnya, entah itu faktor internal ataupun faktor eksternal dari dalam diri kita. Terus kira-kira gangguan depresi itu biasa terjadi saat kondisi kita seperti apa sih, Bu? Gangguan depresi itu sebenarnya bisa muncul kapan saja, saat kita mengalami sebuah permasalahan, sedang menghadapi sebuah permasalahan, kita tidak punya coping stress, nggak tahu nih cara ngatasinya gimana, menimbun jadi stres, kita nggak mau makan misalnya. Kemudian yang paling parah adalah kita mau menyakiti diri kita sendiri, menyakiti diri yang sudah sampai di level butuh pertolongan, kayak mungkin menyayat atau ingin punya perasaan ingin bunuh diri dan lain sebagainya. Itu menyakiti diri sendiri itu sudah masuk gangguan depresinya gitu. Kan Ibu di sini sebagai guru BK. Nah, Ibu pernah nggak sih menemui siswa yang seperti itu, memiliki gangguan depresi seperti itu? Ada beberapa siswa, apalagi anak-anak sekarang kan mungkin
apa ya, sering mengecek dirinya atau menilai dirinya punya gangguan psikologi. Iya, paling 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 banyak mereka menilai mungkin yang gampang di checklist atau di setiap web atau situs itu gampang kayak bipolar itu sebenarnya itu kan seseorang dinyatakan punya gangguan bipolar itu kan asesmennya banyak sekali kan, tapi mereka mungkin mudah karena mereka mengalami namanya kayak gangguan depresi itu yang mood swing, moodnya berubah-ubah dan sebagainya, hanya itu. Nah, tapi sebenarnya dalamnya banyak banget, tapi mereka nggak mau kayak gitu kan. Dan ada anak-anak masih di level mungkin stresnya berat, yang belum begitu masuk ke depresi, tapi sudah mulai stres. Tapi gangguan gejala-gejala depresi udah ada. Kayak anak-anak misalnya patah hati, gitu. Mereka nggak mau makan, ya kan? Paling simpel nggak mau makan dulu deh, nggak nafsu makan. Kemudian jadi lemot, ya kan, tiba-tiba malas mikir gitu susah untuk mengambil sebuah keputusan, itu sudah mereka alami ya, kayak gitu gejalanya. Nah, mereka ada karena masa-masa mereka masa-masa remaja, masa-masa proses untuk mencari jati diri, kayak gitu sih. Kalau itu ada, pastinya ada, cuma levelnya aja sih. Kalau levelnya masih ringan, masih bisa diatasi. Masih bisa kita tolong. Kita belum butuh seorang istilahnya yang profesional helper gitu kan, kayak gitu, psikolog atau psikiater, itu kita belum, ya gitu sih. Terus solusi apa yang akan ibu lakukan saat ibu atau murid-murid ibu mengalami gangguan depresi tersebut? Ibu pasti akan membuat tipsnya gini, mereka harus belajar tentang coping stress, bagaimana cara mereka mengatasi stres mereka, ya kan. Itu coping stress itu banyak macamnya, kayak misalnya kita melakukan apa yang kita suka, hobi kita, ya kan, itu. Kemudian kesenangan kita apalagi, tentang mau makan ada, atau mau masak, atau menggambar, menulis, itu adalah salah satu cara bagaimana kita istilahnya mengatasi permasalahan kita. Nah, kalau mereka sudah punya coping stressnya, mereka sudah cooling down istilahnya, ayo kita selesaikan masalah kita. Itu aja sih sebenarnya. Mau untuk mencari sebuah cara untuk kita tahu nih kita lagi nggak baik-baik aja, berarti kita harus ngapain, mereka harus tahu itu. Nah, itu dia. Berarti dari diri sendiri ya yang kita tahu. Harus gitu. Mungkin kalau misalnya seseorang butuh pertolongan, ibu butuh cerita ya, ataupun kalian mungkin punya teman mau cerita, ya nggak apa-apa, karena cerita mungkin akan membuat mereka nyaman, mereka lega. Oke, baik ya, sangat luar biasa bukan pemaparan materi dari Ibu Nindya ini. Semoga apa yang diberikan oleh Ibu Nindya ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Terima kasih ya Bu sudah bersedia menjadi narasumber kita berdua. Oke, sama-sama. Pesan ibu buat kalian semua, tetap jaga kesehatan mental kalian dan tetap waras menjalani kehidupan ini. Amin. Finally, saya Stiani Rubiasa dan teman saya Nadia Putri Anjani pamit undur diri. Sekian dari kami. Jika ada salah kata dalam perkataan maupun perbuatan, wahwahul muwafiq ila amin thorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.